Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulita Iveristika di 311966160 dari kelas manajemen C. Dan di sini saya akan mempresentasikan tentang proposal usaha yang saya buat, yaitu usaha doyan cilok. Nah, yang pertama ada prospek pengembangan usaha, yang dimana prospek ini untuk menjalankan usaha cilok dapat dikatakan sebagai usaha yang memungkinkan. Nah, usaha untuk menjalankan usaha jajanan cilok ini adalah hal yang unik karena dengan harganya yang murah dan cocok untuk lidah masyarakat, memang sangatlah bagus dan disukai banyak orang seperti anak-anak hingga orang dewasa. Lalu, dengan sentuhan kreativitas dan inovasi yang baru dapat menguntungkan bagi penjual. Karena hal ini dapat dilihat dari beberapa penjual cilok yang banyak sekali pelanggan yang berdatangan. Nah, pilihan usaha cilok ini juga dapat diambil sebagai salah satu bisnis prospek yang bagus. Lalu ada keunggulannya sendiri nih dalam produk usaha cilok, yang dimana salah satu makanan yang terbuat dari bahan utama tepung kanji yang kemudian dipadukan dengan bumbu serta dibentuk bulat sehingga menyerupai bola pingpong yang kecil. Nah, lalu dimana teksturnya yang kenyal dan memiliki cita rasa yang nikmat membuat jajanan cilok ini disukai banyak orang. Dengan harga yang murah juga, dengan rasa yang enak, dengan berbagai macam rasa. Meskipun banyak sekali penjual cilok, namun tetap saja cilok laris manis dan digemari oleh banyak orang. Lalu yang selanjutnya yaitu ketertarikan dengan produk lain, termasuk perolehan bahan baku, di mana perolehan bahan baku cilok ini sangat mudah didapat karena banyak penjual di pasar maupun warung yang menjual seperti tepung, garam, daun bawang, daun seledri, kaldu ayam maupun merica, dan banyak bumbu yang lainnya juga. Nah, lalu apa sih peluang usaha yang kita jalankan seperti cilok ini? Nah, di daerah Banyuwangi ini sendiri sudah banyak sekali penjual jajanan cilok. Lalu, cilok ini sendiri memiliki cita rasa yang nikmat dan selalu menarik perhatian masyarakat dengan harga yang murah. Nah, bahan baku cilok ini juga dapat dibeli di pasar maupun toko swalayan. Nah, usaha cilok ini juga tidak membutuhkan modal yang besar, tetapi usaha keuntungannya yang lebih besar yang akan kita dapatkan nantinya. Nah, lalu apa aja sih media promosi yang kita gunakan? Nah, media promosi yang kita gunakan yaitu ada WhatsApp, Facebook, hingga Instagram. Karena zaman sekarang sudah lebih canggih sehingga kita dapat mempromosikan apapun dalam bentuk apapun melalui media tersebut. Karena mudah dijangkau sehingga kita dapat memesannya melalui online. Lalu yang berikutnya yaitu ada rencana produksi selama 5 bulan, dimana dengan mengembangkan usaha yang dengan tepat dapat diharapkan usaha yang sedang dikelola ini dapat berkembang dengan maju. Maka dari itu, rencana produksi dapat meningkat sesuai dengan semakin luas orang mengenai produk doyan cilok. Maka dari itu, untuk mempertahankan dan menjaga kualitas baik bahan baku ataupun rasa, serta menjaga hubungan baik dengan pelanggan, maka nantinya mereka akan datang kembali, di mana nantinya juga akan berpengaruh pada prospek usaha yang kita jalankan, bagaimana kedepannya akan lebih maju. Lalu untuk proses pembuatannya sendiri, yang pertama bahannya adalah ada tepung terigu, 1 mangkok tepung tapioka, 250 ml air hangat, 300 gram isian daging, 1 batang daun bawang. Lalu untuk bumbu halusnya ada 3 siung bawang putih, 1 sendok teh merica bubuk, 1
1 sendok teh penyedap rasa ayam ataupun sapi, dan 1 sendok teh garam. Nah, lalu ada cara pembuatannya, yaitu yang pertama, campurkan 2 jenis adonan tepung daun bawang dan daging ayam. Lalu tambahkan garam, gula, lada bubuk, dan kaldu ayam bubuk. Lalu langkah selanjutnya adalah dengan menyiram air panas sambil diaduk menggunakan sendok kayu. Bila adonan sudah bisa dibentuk, maka hentikan penuangan air panas tersebut. Yang berikutnya adalah dengan membentuk bulat adonan dan lakukan sampai adonan habis. Lalu didihkan air di dalam panci, kemudian tambahkan sedikit minyak, lalu masukkan adonan cilok yang sudah kita buat tadi. Nah, yang terakhir adalah masak sampai matang, dan jika cilok sudah mengapung, angkat kemudian disisihkan. Lalu ada anggaran biayanya. Yang pertama, jenis pengeluaran ada seperti perlengkapan yang diperlukan, bahan habis pakai, perjalanan, lain-lain, sehingga jumlahnya mencapai Rp350.000. Lalu untuk analisa keuangannya, yaitu ada modal awal, biaya operasional, omset per bulan, dan laba bersihnya yaitu sejumlah Rp4 juta. Baik, terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan dari proposal yang saya buat.